Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hak angket DPR untuk Mahkamah Konstitusi. Saya Nur Hamidah dari fraksi PKB daerah pemilihan Jawa Tengah 4. Pemilu adalah perwujudan kedaulatan rakyat dan oleh karenanya tidak ada satupun kekuatan di negeri ini yang boleh merebut apalagi menghancurkan. Karena ini terkait dengan daulat rakyat, maka pemilu haruslah berdasarkan pada prinsip kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan etika yang tinggi. Tidak ada boleh satupun pihak-pihak yang mencoba memobilisasi sumber daya negara untuk memenangkan salah satu pihak walaupun mungkin itu ada hubungan dengan anak, saudara, kerabat, atau relasi kuasa yang lain. Pemilu tidak bisa dipandang hanya dalam konteks hasil. Lebih dari itu, konteks proses harus juga menjadi cerminan kita semua untuk melihat apakah pemilu telah dilangsungkan secara jujur dan adil. Jika prosesnya penuh dengan intimidasi, apalagi dugaan kecurangan, pelanggaran etika, atau politisasi bansos, intervensi kekuasaan, maka tidak bisa dianggap serta-merta pemilu selesai saat pemilu telah berakhir. Sepanjang pemilu yang saya ikuti semenjak 99, saya belum pernah melihat ada sebuah proses pemilu yang sebrutal dan semenyakitkan ini, di mana etika dan moral politik berada di titik minus ketika para akademisi, para budayawan, para profesor, para mahasiswa, bahkan rakyat biasa sudah mulai berteriak tentang sesuatu yang dianggap ada kecurangan. Alangkah naifnya kalau lembaga Dewan Perwakilan Rakyat hanya diam saja dan membiarkan seolah-olah tidak terjadi sesuatu. Tanggung jawab moral dan politik kita hari ini adalah mendengarkan suara yang sudah diteriakkan ataupun suara yang tak sanggup disuarakan. Silent majority saya kira akan sepakat dengan kita untuk melakukan langkah-langkah konstitusional, apapun langkah-langkah itu. Dan hari ini kami menerima begitu banyak aspirasi dari berbagai pihak bahwa DPR hendaklah menggunakan hak konstitusionalnya melalui hak angket. Dan melalui hak angket inilah kita akan menemukan titik terang seterang-terangnya, sekaligus juga mengakhiri berbagai desas-desus kecurigaan yang tidak perlu. Kita hanya ingin bahwa demokrasi yang kita lahirkan dengan air mata, berdarah-darah, dan bahkan nyawa yang begitu banyak dikorbankan pada tahun 98 tidak berakhir dengan sia-sia. Oleh karena itu dan seluruh anggota DPR, saya mendukung hak angket ini kita lakukan semata-mata untuk memberikan kepastian bahwa seluruh proses pemilu 2024 benar-benar dijalankan berdasarkan daulat rakyat, kejujuran, keadilan, etika yang tinggi. Disinilah fungsi kita yang sedang ditunggu oleh rakyat. Ini yang saya sampaikan, kita tidak boleh tinggal diam, jangan pernah menjadi pengkhianat dan mengkhianatin daulat rakyat. Adalah dalam rangka menolak pemilu curang. Setuju? Karena pemilu ini bukan untuk rakyat Indonesia, tapi untuk anaknya Jokowi. Betul nggak? Kita tahu di awal peraturan perundang-undangan digagahi, MK dikebiri, KPU digagahi, dan Bawaslu dipecundangi. Oleh karena itu kami di sini tidak lagi berbicara angka-angka, bahwa biang kerok daripada pemilu curang adalah Jokowi. Oke, baik. Terima kasih, satu kehormatan besar. Mahasiswa masih dipercaya sebagai agent of change hari ini oleh abang-abang buruh, oleh abang-abang para pekerja, serikat pekerja yang masih menghargai mahasiswa sebagai... Kemarin yang ikut hadir unjuk rasa di depan gedung parlemen gitu, bahkan bakar-bakaran ban. Ini kayak mahasiswa aja nih gayanya, udah bakar-bakaran ban. Padahal kemarin saya lihat banyak yang senior yang turun. Itu pasti Anda berharap dengan cemas. Masih tetap bertanya-tanya, ini serius nggak nih partai-partai ini ngajukan hak angket, terutama Nasdem dan P3 yang sudah menyatakan mereka akan menunggu hasil penghitungan suara. Padahal kemarin kita bahas juga sama Bung Rocky bahwa setiap kali dibalik penundaan itu ada perencanaan kejahatan gitu. Gimana Anda melihat ini dan apa jalan keluarnya, Bung, kalau itu sampai terjadi? Itu yang saya kira banyak mewakili pertanyaan mereka yang menginginkan hak angket. Kejahatan pemilu itu dirasakan bahkan dalam persepsi psikologi publik tuh. Lalu ada kejahatan baru, yaitu kegagalan atau keengganan untuk memulai proses angket. Jadi sebetulnya udah ada kejahatan, tapi yang berhak untuk membongkar kejahatan justru menunda. Maka itu artinya ada perencanaan kejahatan baru kan. Jadi kita hidup terus-menerus di dalam keadaan yang kan segala tidak pasti, tapi tidak ada gunanya sebetulnya. Orang menganggap bahwa Nasdem
Nasdem akhirnya tidak serius. Berarti dari awal Nasdem tidak serius untuk menjagokan Anies, kan itu intinya kan. Jadi kenapa Anies kalah? Karena Nasdem tidak serius, gampang aja kan. Kalau Nasdem serius dari awal dan keseriusan itu dinyatakan secara eksplisit bahwa kami digagalkan oleh sistem, maka dia mesti masuk pada angket, kan itu intinya. Dan itu mesti kalimat pertama mesti itu yang keluar. Demikian juga PDIP itu, kan PDIP tetap kita belum dengar statement official statement resmi dari Megawati itu. Nah itu menunjukkan bahwa tekanan publik mungkin tidak lagi diperlukan buat partai, tapi lakukan aja semacam parlemen jalanan, semacam people tribune, pengadilan jalanan, dan itu akan terjadi itu. Jadi dalam tingkat tertentu kalau kita belajar psikologi massa, kalau tuntutan normatifnya tidak mau dipenuhi, itu artinya akan ada tuntutan yang ekstra konstitusional kan. Yang normatif kan mesti konstitusional, yaitu angket itu ada konstitusional, Mahkamah Konstitusi konstitusional. Walaupun kita anggap bahwa ya jalan-jalan itu mungkin jalan-jalan yang masih bisa ditempuh dengan harapan ada beberapa faksi di DPR yang 25 orang ini yang punya akal sehat lalu mendorong hak angket itu. Tetapi di benak publik bukan soal 25 orang, niat dari Megawati, niat dari Surya Paloh, cuma itu sebetulnya kan. Niat dari Caimin tentu ya agak susah tuh, tapi niat dari partai-partai yang menginginkan perubahan, yaitu Nasdem, dan partai yang dikhianati oleh Presiden, yaitu PDIP, itu mestinya yang memulai gerakan ini kan. Kalau gerakan masyarakat sipil dari awal juga gerakan masyarakat sipil menuntut kejelasan status dari pemilu ini. Nah dari awal pemilu ini sudah cacat. Pertama karena tidak mau mengizinkan orang bertanding tanpa threshold 20%. Yang kedua proses di Mahkamah Konstitusi itu buruk, cacat, dan diintai oleh internasional. Yang ketiga sekarang masih ada kesempatan yaitu bongkar itu melalui angket. Tapi kalau itu nggak terjadi, maka psikologi publik akan mengkristal di jalanan. Itu yang sudah dimulai dari 2 hari ini. Dan itu tidak akan berhenti. Ya iya, tapi saya kira gini ya, Nasdem kemarin juga ketika ditanya oleh wartawan, Taufik Basari menyatakan kan sudah diajukan oleh yang lain, jadi nggak perlu diulang. Saya kira ini argumen yang tidak meyakinkan. Sementara Sugeng Suparwoto nih, saya kira kan gini orang dekat dari Pak Surya Paloh ya, jadi dia kita bisa lihat ini suara Pak Surya Paloh juga, dia menyatakan bahwa tetap kok tanpa menunggu PDIP sebagai inisiator gitu. Tapi itu tadi ada if-nya, mereka masih menunggu sampai penghitungan suara. Tapi saya kira gini lah kalkulasinya Bung Rocky ya. Kalau kita bicara soal Nasdem kan soal Surya Paloh. Ini kita tahu Surya Paloh babak belur betul dengan dia memilih mengajukan Anies. Nanggung kalau sekarang itu dia kemudian mundur di tengah situasi semacam ini kan, Bung Rocky. Dia tidak akan ingin dikenang sebagai politisi yang pelin-pelan begitu, dan memang bukan seperti itu harusnya Surya Paloh kan. Saya bisa mengerti menunggu momentum, menunggu semacam keresmian, jadi hitung selesai dulu tuh. Kalau hitung selesai ngapain ngoceh-ngoceh dari awal? Kan itu dasarnya. Itu aja sampai selesai itu. Jadi kalau Anda udah ngoceh, itu artinya Anda punya bukti dari awal bahwa hitungan akhir pun tidak akan tidak akan jujur. Nah karena itu harus dimulai dari sekarang tuh. Bahwa hitungannya nanti bersih itu urusan lain kan. Tetapi proses politik mesti dimulai dari sekarang, sehingga publik dapat satu keyakinan bahwa kalian itu betul-betul ingin memperjuangkan hak demokrasi kita, hak demokrasi rakyat untuk mendengar proses politik di DPR tuh. Jadi jangan tunggu hasilnya selesai. Kalau sudah selesai nanti negonya bagaimana kalau ternyata perselisihan itu diselesaikan dengan nego lalu diterima sebagai hasil yang masuk akal. Buat apa lagi? Jadi prinsip-prinsip etika politik itu adalah sebelum kecurangan itu menjadi jadi, di ujungnya nanti yaitu real count itu dilakukan proses untuk mencegah itu kan. Jadi proses angket ini justru untuk mencegah jangan sampai real count-nya itu juga sama dengan quick count, kan itu dasarnya. Kalau nunggu real count ngapain? Real count itu udah final. Begitu final Anda mau ngapain coba kan? Kan nggak mungkin setelah final itu Anda turun ke jalan, karena orang akan bilang oh itu Anda sakit hati dong. Justru dari awal quick count itu dan segala macam peralatan dari Mahkamah Konstitusi itu udah masuk sebagai pelanggaran konstitusi, pelanggaran perencanaan pemilu. Jadi bukan hasil pemilu yang kita persoalkan, perencanaan awalnya, dan itu dimulai dari macam-macam yang ada di yang paling bagus ya lihat aja apa yang sudah disinopsiskan di dalam Directive Vote. Jadi sekali lagi ini bukan mengangket hasil pemilu tapi perencanaan pemilu dari zaman Jokowi 2 tahun lalu mensponsori buzzer-buzzernya. Dari situ udah jelas bahwa itu adalah upaya untuk mengendalikan hasil pemilu. Ya. Nah, katakanlah misalnya seperti P3 ya, Bung Rocky ya. Kalau dia masih kemarin kan dia menyatakan bahwa dia akan mengajukan angket ini, akan dibongkar hak angketnya, persoalan kok suara dia turun, PSI naik. Nah, sekarang pun sudah mulai terbukti tuh. Ketika sebelumnya mulai dari hari Ahad kemarin suara PSI naik sangat signifikan, tiba-tiba begitu ribut-ribut sekarang berhenti, dia stuck gitu. Jadi dan kelihatan sekali sekarang si Rekap juga tidak menayangkan hasil infografiknya tentang perolehan suara, cuma C1 saja katanya gitu. Ini kan dari sini aja sebenarnya kita udah tahu
yang terjadi di KPU gitu. Ya kita tahu bahwa acting presiden dari P3, ketua sementaranya itu kan orang istana tuh. Dan itu yang paling mungkin untuk dipanggil, diundang oleh Pak Jokowi untuk dijelaskan sesuatu. Dan dalam keadaan itu tentu tidak mungkin P3 itu bertahan karena dia partai kecil yang mau selamat di 2009 kan. Padahal sebetulnya menyelamatkan diri ke 2029 harus dimulai dengan kebersihan hari ini tuh. Jadi bayangkan P3 kalau ya mungkin P3 bilang udah diambil aja sama PSI suara kita, tapi kita nggak mau ikut-ikutan hak angket karena kan ada janji presiden sebagai pembina partai P3, kan presiden jadi pembina partai P3 sebetulnya walaupun P3 seolah-olah ada dengan Megawati PDIP. Jadi semua hal yang bersifat kepicikan itu kita lihat hari-hari. P3 gagah berani tiba-tiba loyo ya, kita udah tahu tuh berarti ada tekanan dari istana. Tapi kalau tekanan itu dibiarkan, gue Nasdem akan kasih alasan yang sama bahwa P3 aja nggak berani, apalagi kita misalnya tuh. Jadi semua hal ini menunjukkan yang diuji sekarang adalah spark kegigihan untuk bertempur tuh. Nah, kita kenal terutama Nasdem itu petarung. Jadi kalau Nasdem akhirnya menarik kembali keinginan dia atau paling nggak menunda, itu artinya Nasdem lagi negosiasi. Dan kita nggak mau orang-orang yang masih bernegosiasi. Dan Anies harusnya mesti lakukan tindakan lebih dari sekedar menghimbau itu. Anies mesti bilang bahwa oke, kalau Nasdem nggak mau angket, maka saya menyatakan diri berhenti sebagai calon. Kendati perhitungan belum selesaikan. Bikin aja Anies deklarasi. Dan Anies mesti bilang saya akan memimpin parlemen jalanan karena parlemen yang saya inginkan dimulai oleh Nasdem tidak bergerak. Jadi Anies mesti ambil momentum untuk mengatakan dia berani memimpin parlemen jalanan. Ada hukumannya, pasti ada hukumannya. Tapi ini sebagai protes moral, bukan upaya untuk makar. Jadi kira-kira Anies mesti tegur Nasdem itu melalui satu konferensi pers yang memungkinkan Anies mengatakan bahwa saya bisa berbeda loh dengan Nasdem. Kan itu aja kalimat itu udah bagus. Iya. Oke, sekarang begini, kalau P3 Bung Rocky, ya partai kecil, kita sejak awal juga nggak hitung ya. Karena kalau tanpa mereka pun juga hak angket akan bisa lolos begitu. Tapi kalau kemudian PDIP dan juga Nasdem, ini apa? Kalau si Nasdem jelas seperti kita katakan mereka udah babak belur, ya udah lama, udah apalagi sih yang kurang, mau dibikin apa lagi buat terhadap Nasdem oleh Pak Jokowi. Begitu juga PDIP kurang apa bukti apa lagi? Ternyata terbukti bahwa ancaman Pak Jokowi kepada yang disampaikan melalui Adi Wijayanto bahwa bukan hanya dikalahkan pilpresnya, tapi suaranya juga dikurangi dan sekarang juga terbukti. Jadi bayangin misalnya di sebulan lalu itu timbul kehebohan, itu salam 4 jari. Sekarang jarinya jari buntung semua itu. Kita mau lihat itu sebetulnya, kejujuran itu tuh. Nah, mengaktifkan itu memerlukan dukungan publik, dan publik udah habis-habisan. Bahkan mahasiswa, guru-guru besar itu akhirnya turun ke jalan juga tuh. Jadi jangan manfaatkan energi masyarakat sipil untuk ditunggangi oleh kepengecutan Nasdem dan PDIP. Kita bilang aja ini 2 partai pengecut, karena mau tunggu momentum itu dihidupkan oleh masyarakat sipil. Justru masyarakat sipil menganggap bahwa silahkan kalian pakai momentum ini secara formal, secara konstitusional di dalam lembaga yang resmi, yaitu DPR tuh. Kami akan mendukung dari luar, yaitu ekstra parlementer. Jangan dibalik, seolah-olah karena ada ekstra parlementer, maka PDIP dan Nasdem itu akhirnya pergi ke angket. Itu curang namanya itu. Kalian punya standing di DPR, maka kalian yang mulai akan didukung oleh masyarakat sipil tuh. Nah, kalau Ibu Mega merasa dia perlu dukungan masyarakat sipil, itu artinya Ibu Mega tidak percaya bahwa Jokowi sudah mengkhianati dia. Itu kan dasarnya itu. Juga Pak Surya Paloh yang dari awal berupaya untuk siapa kita Indonesia, siapa kita dicurangi, tapi siapa kita? Ya kita diam aja. Oke, jadi kan harapannya sekarang kelihatannya ya sementara ini tentu tetap kita dorong ya DPR. Ya, harapan yang langsung konkret itu ada DPD RI ya, Bung Rocky, yang kemarin juga mereka langsung bikin pansus ini, langsung kerja mereka pansusnya. Tapi buat kita tahu tentu saja DPD tidak sesakti DPR gitu ya. Mau nggak mau ya mesti ada aliansi antara rakyat dengan DPD itu, dan yang sangat mungkin bukan DPD menarik rakyat ke parlemen, tapi DPD ditarik ke jalanan oleh rakyat gitu. Pasti, dan saya kira Pak Lanyala bersedia untuk mimpin parlementer. Bagi orang kayaknya Lanyala ini juga momentum. Karena dianggap dulu Lanyala ya masih separuh Jokowi. Nah sekarang Lanyala justru memberitahu secara resmi bahwa dia ada bersama-sama rakyat daerah tuh, dan rakyat daerah adalah konstitusi paling real. Rakyat daerah yang melalui DPD itu artinya dia mewakilkan langsung pikirannya pada si anggota DPD itu. Lain kalau partai politik mesti diproses lagi di fraksi, diproses di DPP segala macam. Jadi kita lihat dalam seminggu ini akan muncul tokoh-tokoh termasuk Lanyala tuh yang selalu menyala-nyala, dan kita nyalakan aja. Oke. Jadi pilihannya memang itu ya, Bung Rocky ya, dan saya kira embrionya itu sudah mulai muncul dengan reaksi di depan gedung DPR ini kan baru tokoh-tokoh senior mahasiswa belum bergabung, dan juga kekuatan-kekuatan buruh juga belum bergabung gitu ya. Saya hitung bahwa dalam seminggu ini akan ada aglomerasinya, gitu pakai istilah itu.
penggumpalan kepentingan dan itu akan ada terus setiap hari di gedung DPR dan di pusat-pusat pemerintahan di daerah. Jadi sekali lagi terima kasih pada Pak Lanyala yang memulai semacam kejujuran bahwa ada ketidakadilan, maka dia bersedia untuk memastikan bahwa tidak boleh angket itu berhenti itu. Dan itu satu catatan baru bagi DPD bahwa DPD justru yang mengambil inisiatif, bukan parlemen yang diberi kekuasaan mandatoris oleh rakyat. Oke, baik, makasih Bung Rocky ya. Kita nolkan juga kemunafikan ya. Siap. Semoga Allah senantiasa menuntun kita di jalan yang diridhoinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.